55 bercerita tentang apa perkawinan itu seperti apa. Jadi perkawinan seorang Katolik itu seperti apa? Tujuannya apa? Lalu sakramen perkawinan ini kenapa disebut sakramen? Jadi di dalam perkawinan gereja Katolik, ingat, seorang Katolik hidup dalam perkawinan diatur oleh dua hukum. Hukum sipil dan hukum gereja. Saya ditanya kemarin, Pastor, kalau seorang Katolik cerai secara sipil, diakui oleh gereja atau tidak? Diakui atau tidak? Tidak. Tidak. Walaupun secara sipil dia sudah cerai, di dalam gereja Katolik dia masih terikat. Masih terikat. Jadi ada dua hukum. Hukum sipil dan hukum ilahi disebutnya oleh kita. Tidak oleh hukum gereja, hukum ilahi. Allah yang mengatur, Allah yang sudah menentukan. Maka disebut sakramen. 1056 nanti dilihat ciri hakiki dari perkawinan Katolik itu apa? Unitas dan indissolubilitas. Apa itu artinya? Lalu kesepakatan yang sah. Ingat, tidak setiap orang bisa menikah. Ada orang yang tidak bisa menikah. Misalnya apa? Maaf, misalnya dia, cacat jiwanya. Dia bisa terjadi juga apa? Cacat secara fisik, dalam artian dia tidak mampu ereksi kalau laki-laki. Tidak perlu dijelaskan ya ereksi itu apa. Itu orang tidak mampu menikah. Jadi kalau dia tidak mampu ereksi, lalu dia menikah memaksakan diri, dan dalam pernikahannya terjadi, katakanlah dia bohong, Pastor, katanya normal. Padahal malam pertama nggak bisa apa-apa. Sampai tahun pertama nggak bisa apa-apa. Maka perkawinan seperti ini bisa dianulasi, bisa dibatalkan. Jadi kita akan melihat beberapa poin yang penting di dalam perjalanan perkawinan ini. Pertama, kita akan lihat kitab hukum kanonik 1055 mengatakan apa? Perjanjian perkawinan atau fedus disebutnya, dengannya seorang laki-laki, mana belum muncul ya, dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kebaikan suami istri, atau disebut dalam bahasa Latinnya bonum connugium, serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi kalau kita paparkan sakramen, kitab hukum kanonik 1055, perjanjian perkawinan. Pertama, kok saya boleh berubah-ubah ya kalau pakai ini? Atau di next lebih bagus. Siapa yang bisa menikah? Di dalam gereja Katolik sampai kapanpun kan pernah ada isu Paus membolehkan perkawinan sesama jenis. Ya enggak? Hoax. Tidak pernah. Memang jangan pernah lupa, di Vatikan itu ada kelompok anti Vatikan, anti Paus, yang selalu menyerang Paus. Jadi bahkan mengatasnamakan bahwa Paus itu memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Nggak ada. Jadi perkawinan hanya bisa terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ingat. Jadi dikatakan, kenapa? Dalam kitab Kejadian seperti itu. Diciptakan laki-laki dan perempuan dibawa oleh Allah kepada laki-laki. Jadi lihat di sini, manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi yang bisa menikah sekali lagi adalah gambar dan rupa Allah, dan di dalam bentuk berbeda, laki dan perempuan. Dalam perkawinan mereka mendapatkan martabat baru, karena di dalam perkawinan, ingat, yang
yang katakanlah bukan wajar. Selalu perkawinan itu harus terbuka pada kelahiran anak. Jadi kisah penciptaan, Allah tidak menciptakan lagi manusia dari debu. Allah menciptakan manusia dari manusia. Maka Allah tidak akan pernah menciptakan kembali. Maka disebutnya manusia itu co-kreator, rekan kerjanya Tuhan. Nah ini yang seringkali anak muda sekarang, maaf, mereka mau menikah tapi child free, tidak mau punya anak. Ini melawan gereja. Jadi kalau pastor pada saat penyelidikan kanoni, anak ini berkata, kami mau menikah tapi kami tidak punya anak, pastor boleh tidak memberkati. Hari ini membatalkan. Ini ada halangan. Tidak boleh. Karena mereka lebih senang memelihara anjing daripada memelihara anak. Mereka, anak muda sekarang lebih senang pet daripada anak-anak merepotkan pastor. Lihat, buatnya senang, mendidiknya lain. Nggak tahu menurut Anda ya toh? Jadi pada saat apa? Pada saat harus mendidik anak, langsung anak itu dilihat sebagai sebuah gangguan, masalah, membuat saya tidak bahagia lagi. Jadi sekali lagi jelas, Gereja Katolik mengatakan perkawinan itu hanya terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan laki-laki itu adalah gambar dan rupa dari Allah. Yang kedua, dikatakan tadi, perkawinan itu adalah perjanjian. Oke, silakan, gak apa-apa, selamat datang. Terima kasih. Kontrak antara A dan B. B tidak sanggup memenuhi yang tertulis dalam kontrak. Bisa putus hubungan atau tidak? Bisa. Kalau kontrak. Kalau dalam perjanjian tidak bisa. Dalam perjanjian ini ada sebuah apa? Ada sebuah covenant. Covenant itu perjanjian yang sifatnya ilahi. Maka perkawinan itu, lihat di sini, adalah simbol kesetiaan antara Yahweh dan umatnya. Dalam Gereja Katolik diangkat perkawinan itu adalah apa? Simbol kesetiaan Tuhan dan manusia. Yang setia siapa? Tuhan. Manusia sering ngaco? Ngaco. Suami istri, istri setia, suami Anda langsung ngaco. Suami ngaco karena nikah dengan Anda, gitu ya. Maka perlu diulang, Bapak siap-siap menantikan penghakiman terakhir. Jadi gereja mau memperlihatkan ini simbol perkawinan antara Tuhan dan manusia. Walaupun manusia berkali-kali berkhianat, Tuhan tetap setia. Tapi jangan pernah lupa, kalau begitu Romo, kalau saya dihianatin harus setia terus. Prank juga sih. Allah pun menghukum, iya atau tidak? Allah pun menghukum. Maka kalau suami tidak setia, kadang-kadang dihukum, perlu juga putuskan burungnya. Misalnya. Jangan dilakukan ya saudara-saudara. Ini penistaan namanya. Jadi Allah pun kasih, jangan pernah dipikir kalau sudah mengasihi lalu bisa seenaknya. Tidak. Maka di dalam gereja ada yang namanya pengampunan untuk apa? Ada perdamaian kembali. Jadi di sini diperlihatkan bahwa Allah pun selalu berdamai kembali dengan umatnya. Jadi perkawinan itu adalah simbol relasi Kristus dan gerejanya. Maka dalam surat Rasul Paulus dikatakan,
Hai istri, taatlah pada suami. Itu berat banget ya. Taat. Suami gua bodoh. Iya kan, banyak sekali istri yang mengatakan bodoh, dia bodoh. Pas lihat dia gak bercakap. Apa gini? Mau nggak mau? Terserah. Suami istri itu wah getol sekali. Istri itu cepat sekali berpikirnya, panjang sekali pikiran. Istri itu selalu suami cuma. Kenapa suami tidak pernah mau usul? Karena setiap usul pasti salah. Kenapa begitu? Karena istri adalah makhluk terhebat setelah Tuhan Allah. Betul sekali, perasaan istri. Maka suami pagi udah terserah pastor, kita mah damai aja. Jadi perlihatkan di sini bahwa Paulus mengatakan, hai istri, taatlah pada suami. Hai suami, kasihilah istri. Injilnya sesat. Cintailah istri, suami, istri. Seperti Kristus mencintai gerejanya. Mana? Kristus mencintai gerejanya dengan cara apa? Mengorbankan diri. Mengorbankan diri. Pengorbanan inilah yang seringkali sulit diberikan oleh suami. Mau udah kerja, mau udah capek, malas, udahlah, lu terusin. Maka kalau nggak ada, kalau lihat aja kalau anak punya masalah, mama. Gimana mama? Karena merasa apa? Sulit sekali untuk memberikan dirinya. Jadi gereja itu sungguh mengingatkan kita bahwa dalam simbol-simbol ini pun memperlihatkan ada karakter-karakternya. Kristus punya karakter apa? Pengorbanan. You see, suami yang seperti itu harus dicintai, yang mau berkorban. Nah, Lumen Gentium yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus mengatakan di artikel 11, para suami istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan apa? Menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan gereja dan ikut serta menghayati misteri itu. Maka pasutri adalah tanda relasi ilahi, tidak sekedar relasi manusiawi. Nah, ini yang saya selalu katakan. Perkawinan itu dalam gereja Katolik adalah perkawinan segitiga. Yaitu siapa? Saya, suami, Tuhan. Harus ada Tuhan di sana. Jadi kalau ibu-ibu itu dekat dengan Tuhan, harus otomatis dekat dengan suami. Sering yang terjadi orang aktif ke gereja, dekat dengan Tuhan, jauh dengan pasangannya. Itu adalah kebohongan. Ini adalah penistaan agama. Karena agama kok aneh tidak mendekatkan Anda dengan pasangan. Jadi di sini mau dikatakan apa? Relasi perkawinan itu adalah relasi saya, dia dan Tuhan. Maka kalau Anda sampai tidak berhasil menghadirkan Tuhan pada pasangan Anda gagal menghadirkan Allah kepada pasangan. Inilah simbol kehadiran Allah yang jelas, Anda mau punya komunitas bayi, komunitas persekutuan doa, tetapi di saat relasimu dengan pasangan tidak beres, maka relasi dengan Allah pun perlu dipertanyakan. Jadi di sini diperlihatkan segitiga saya, dia, dan Allah. Dan ingat, dalam perkawinan hati-hati. Kalau tidak ada Tuhan, Anda akan penuh masalah. Kalau tidak ada Tuhan hadir di dalam perkawinan, saya yakin perkawinan Anda mudah rusak. Kalau tidak ada Tuhan, saya hanya melihat hal negatif dalam diri pasangan saya. Betul atau tidak?
Pastor lihat dia tambah jelek, tambah botak, tambah tua, tuli lagi. Ya, buncit lagi gitu. Udah nggak jelas bentuknya pastor. Lalu suami pun sama istri, ya istri saya lihat pastor, ya Tuhan, bibirnya itu kuat nih, dia bisa berhenti, pastor. Udah ngomong ngemil, ngomong ngemil. Maka beberapa suami yang tua-tua senang sekali kalau jadi tuli. Rahmat Tuhan itu. Dia tenang hatinya. Jadi, seorang psikolog pernah berkata seperti itu. Banyak suami menjadi tuli pada istrinya, tapi tidak tuli pada istri orang lain. Maka perhatikan di dalam Amoris Laetitia kita bisa melihat lagi Paulus mengatakan sakramen perkawinan bukan sekedar kesepakatan sosial, tanda lahiriah atau perjanjian yang kosong. Sakramen dikatakan apa? Sarana pengudusan dan sarana keselamatan. Bapak Ibu, ada nggak orang kudus di dalam gereja yang hidupnya tidak menderita? Senang-senang, happy-happy, jadi kudus. Ada nggak? Ada orang dari kota Kudus. Dia kudus. Ya, tapi orang kudus yang disebut dengan Santo Santa, semua kisah Santo Santa, orang kudus adalah orang-orang yang menderita. Saya baru saja dari Lourdes. Ingat, Lourdes itu Maria menampakkan kepada siapa? Bernadette. Dan Maria berjanji mata air itu akan menyembuhkan. Dan banyak orang disembuhkan melalui mata air itu. Rahmat Tuhan tersalurkan. Tetapi Bernadette sendiri punya penyakit asma yang akut. Dia sudah minta, Bunda Maria tolong, mohonkan kepada Tuhan agar aku disembuhkan. Dan Bunda Maria berkata apa? Justru lewat penyakit itu kau harus tergantung padaku. Justru lewat penyakit itu kau dicintai oleh Tuhan. Keren gak? Tuhan mencintai manusia lewat penyakit. Beberapa mungkin berkata, amit. Lu kurang ajar. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Bernadette harus apa? Harus menerima penderitaan. Santo Paulus pun berkata sama. Ada duri dalam dagingku, aku sudah berkali-kali mohon supaya Tuhan itu mengambil, tetapi Tuhan membiarkan supaya aku merasakan penderitaan Kristus dalam tubuhku. Jadi kalau sakramen perkawinan itu sarana pengudusan, maka Bapak Ibu jangan pernah bingung, jangan pernah merasa salah kalau dalam perkawinan pasangan Anda nyebelin. Berarti dia menguduskan Anda. Jelas? Bersyukurlah. Jadi kalau Anda damai-damai terus, buat supaya dia marah pada Anda. Terima kasih Pak, Anda menguduskan. Bapak kalau punya istri kurang cerewet, mau bayar terus. Ayo Mah, mau bayar terus. Biar saya masuk surga, biar saya masuk surga. Jadi penderitaan di dalam panggilan itu adalah sarana apa? Pengudusan. Jadi kalau Anda makin jengkel, makin kesel, bersyukurlah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat suamiku aku dibuat jadi sabar. Lewat suamiku aku dibuat menjadi rendah hati. Walaupun jengkel, bisa rendah hati. Bapak Ibu terkasih, untuk menjadi baik itu kita harus melawan perasaan kita. Kalau ngikutin perasaan kita, Anda masih mudah nggak melayani suami Anda? Berat. Ngapain? Orangnya kayak gitu. Tetapi saya harus melawan perasaan itu. Maka di dalam di dalam tradisi gereja ada yang namanya agere kontra, melakukan sebaliknya. Gua nggak mau nyapa suami, malah disapa.
Gua nggak mau memeluk suami, malah gua peluk. Gua ciumin sebelum dia dingin. Jadi lihat di sini, pengudusan itu berarti apa? Saya tidak mengikuti perasaan saya. Kalau perasaan setelah sekian tahun perkawinan, Pak, Bu, sudah berapa tahun menikah? 35 tahun, keren. Masih punya rasa nempel, rasa enggak? Alah. Orang tadi nempel di sini. Jadi kalau sudah menikah, bukan feeling lagi yang harus diukur. Udah gak ada rasa apa-apa lagi. Beberapa bapak ibu kemarin pas perjalanan ziarah lucu banget. Saya terharu, banyak pasangan suami istri pegangan semuanya. Di Lourdes pegangan, di Roma masuk Porta Santa, bukan kita berdua. Orang pegang pintu kanan, saya pintu kiri. Kayak Samson aja kata saya. Indah sekali, mereka berdua berdoa pegangan. Dan semua keindahan itu hancur di saat dimana bukan Lafayette. Di Lafayette istri langsung suami dengan Romo. Mana Romo? Kopi kata saya. Karena suami tadinya baik ngikutin istri. Kan sudah punya, ini bagus. Dia terserah. Sana beli lagi terserah. Akhirnya udah Romo kita ngopi aja. Jengkel saya malam-malam. Jadi waktu ziarah ke pintu suci dan ke Lourdes, semua ada lingkaran. Di Lafayette semua jadi taring. Jadi lihat bahwa menguduskan itu berarti apa? Saya harus menerima unsur negatif, unsur jelek dalam diri pasangan saya. Dan jangan mau mengubah. Nggak bisa. Tuhan ubah suami saya. Malah makin menjengkelkan. Kenapa? Karena tidak terjadi. So berdoalah, Tuhan, semoga saya bisa menerima kelemahan pasangan saya. Itu pengudusan. Saya menerima. Maka lihat di sini, keselamatan itu justru terjadi pada saat saya berani berkorban melalui pengudusan. Karena bagi seorang beriman tidak ada pengorbanan yang percuma. Selalu pengorbanan itu membawa apa? Berkat. There's no crown without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Mari kita lihat kembali tujuan perkawinan. Nah itu tadi kita sudah lihat hakikat perkawinan. Sekarang tujuan perkawinan apa ya? Ada 3. Bonum conjugium, bonum promis, dan bonum educationis. Bonum conjugium itu adalah apa? Demi kebaikan suami istri. Jadi jangan dipersempit, tujuan perkawinan itu demi kebahagiaan dan kesejahteraan. Bisa terjadi, saya sudah tidak bahagia lagi. Kan ada seorang apa ya disebutnya? Orang terkenal tuh namanya disebutnya selebriti. Selebritis. Ada seorang selebritis. Beberapa kali sudah menikah. Lalu dia ditanya oleh wartawan, bagaimana cinta kamu dengan istri pertama, 2 dan ketiga? Apakah sama? Lebih mencintai mana? Dan suami itu berkata bijaksana sekali secara duniawi. Dia mengatakan untuk saat ini saya mencintai dia. Beda waktunya. Dan istrinya tersenyum, padahal bodoh. Berarti nanti di depan ada yang lebih cintai lagi. Blow on istrinya. Cinta itu tidak bisa now
before and later. No. That is the love of man. Itu cinta manusia. Karena cinta ukurannya apa? Saya bahagia. Dia menyenangin gue, I love you. Dia melayani saya, I love you. Dia nyebelin, I tendangin. Jadi perhatikan konjunction itu artinya demi kebaikan, bukan kesenangan. Kebaikan itu terjadi pada saat apa? Saya menjadi berkat bagi pasangan saya. Itu demi kebaikan. Maka beberapa pasangan yang berkata kepada saya, Romo, sebetulnya saya sudah tidak tahan dengan pasangan saya. Saya bisa hidup sendiri, Romo. Bisa, saya kerja. Tetapi demi anak saya bertahan. Apakah itu salah atau tidak? It's okay. Lebih baik dia bertahan. Lebih baik dia bertahan. Karena apa? Demi kebaikan. Demi kebaikan, bukan demi egois. Demi saya. Jadi ini yang pertama kali harus kita perhatikan. Karena itu kebaikan hanya terjadi kalau kita menyadari bahwa pasangan itu adalah penolong yang sepadan. Sepadan. Istri saya tidak bodoh, suami saya tidak bodoh. Kalau sampai suami Anda bodoh, berarti Anda lebih bodoh. Tahu orang bodoh kok dikawinin. Jadi perhatikan, di sini kesepadanan itu apa? Setara. Bukan sama, beda, setara, tapi setara. Maka kadang-kadang yang bisa memimpin suami, oke. Kadang-kadang istri yang memimpin, oke. Maka demi kesepadanan, lihat. Ibu-ibu, tolong jangan pernah menghina pekerjaan suami. Jangan. Hal kecil pun dari suami yang dia lakukan, hormati. Misalnya dia habis makan, dia tiba-tiba bawa ke dapur, puji, "Ay papa keren banget, berkorban." Tiba-tiba dia nyapu, dia bersih-bersih, dipuji. Pada saat membersihkan, alah, gitu aja. Itu melecehkan. Karena memang bagi wanita itu hal yang biasa, betul atau tidak? Betul, tetapi bagi seorang suami luar biasa. Harus dihargai pengorbanan. Bagi seorang suami pun harus belajar berkorban. Kalau belanja, siap-siaplah Anda jadi porter. Bawain. Anda cuma diem, duduk aja tenang. Belum puas, terus. Saya pernah mendengar keren banget suami. Kalau kemarin tuh minum kopi, istrinya ngomong, Pak, yang ini bagus. Beli. Saya kaget, dari sekali nih suami. Beli gitu. Setelah istrinya datang, lu beli itu lagi. Saya bilang, mati lu. Jadi ada peran yang harus dimainkan dalam penolong yang sepadan ini. Tidak bisa sendirian, harus dua-duanya. Take two to tango disebutnya. Ada dua yang harus dimainkan bareng-bareng. Dan yang kedua, jadi sekali lagi tujuan perkawinan adalah demi kebaikan. Kebaikan siapa? Keluarga. Jadi bukan hanya untuk saya, no. Maka di dalam perkawinan sudah tidak ada kata saya lagi. Kedua, bonum promis. Artinya apa? Di dalam perkawinan harus terbuka pada kelahiran seorang anak. Ada atau tidak, it's grace. Itu rahmat Tuhan. Jadi bukan berarti kalau perkawinan Katolik sudah sah dan sakramen, lalu tidak punya anak, boleh dibatalkan. Tidak boleh. Karena anak itu bukan berarti kewajiban. Tuhan, saya sudah menikah di gereja, mana anak? Nggak bisa. Nggak ada. Itu adalah anugerah.
Jadi ketidakhadiran anak di dalam perkawinan tidak bisa memutuskan hubungan perkawinan. Nah, tapi harus terbuka. Tadi terbuka, artinya normal. Nanti kita perlihatkan halangan-halangan perkawinan. Ketiga, bonum edukasionis. Nanti saya perlihatkan apa itu bonum edukasionis. Tapi tadi dikatakan bahwa dalam perkawinan itu adalah apa? Ini. Sesuai dengan kitab Kejadian, Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk Adam. Diperlihatkan secara simbolis adalah apa? Kespadanan. Bukan tulang kaki, bukan tulang kepala, tetapi tulang rusuk. Dia adalah penolong yang sepadan. Bersamaan, berdampingan. Ini adalah hakikat dari perkawinan. Berjalan berdua. Saya baru ditinggal oleh ayah saya. Waktu ayah meninggal, saya tidak sempat bertemu. Karena saya baru pulang dari Sumba. Ada kebangunan rohani Katolik. Saya perjalanan, saya berdoa. Karena adik saya berkata, ayah di ICU, drop. Kata saya, udah kumpul. Adik-adik saya kumpul, adik ipar juga kumpul, cucu-cucunya kumpul. Saya berdoa secara video call. Lalu saya berkati, waktu itu saya masih ada di Sumba Airport. Saya sampai Jakarta, saya telepon lagi, gimana? Mas makin drop. Akhirnya yuk kumpul lagi. Lalu saya berkata, ayah, kalau ayah sudah tidak kuat, jangan tunggu saya. Oke, saya rela. Biarkan anakmu memberkati kamu. Lalu saya berkati, saya tutup video call-nya, dan betul, ayah langsung turun hanya dalam waktu 1 menit meninggal. Saya tidak hadir di situ. Dan yang menarik adalah cerita dari adik saya. Waktu setelah meninggal, kita berdiskusi berempat, ayah mau dimakamkan di mana? Adik saya nomor 3 yang hidup dengan ayah, tinggal dengan ayah bareng, berkata, ayah sudah milih apa? Bersama ibu. Jadi ibu tuh sudah hampir 9-10 tahun meninggal. Dan ayah waktu terakhir datang mengunjungi ibu pada saat ulang tahun ibu bulan Maret. Ayah ke kuburan, ayah berkata, aku mau bersama ibumu dimakamkan. Jadi lihat, kematian tetap menyatukan mereka. Ayah merasa bahwa apa? Perkawinan dengan ibu adalah berkat yang terindah. Maka dia ingin bersatu terus. Biarkan saya bersatu. Tidak pernah menyesali. Tapi bukan berarti bahwa selama hidup tidak ada porak-poranda. Hai. Beberapa kali piring mampir di tempat gue. Bukan berarti ayah ibu tidak pernah apa? Gaduh. Bukan berarti ayah ibu tidak pernah ribut. Apalagi kalau punya anak Eko selalu yang diributkan karena bodoh. Eko itu bodoh gitu. Ayah saya mah bodoh-bodohin gitu kan. Ibu mah selalu memeluk saya gitu. Tapi saya berkata, Pak, bodoh-bodoh juga anak bapak. Saya lalu berkata, iya anak bapak, tapi bukan keturunan bapak. Keturunan siapa Pak? Ibu. Ibu bodoh, bapak bodoh, ibu bodoh, bapak bodoh, langsung ibu bodoh. Lalu ibu berkata, iyalah saya bodoh, karena saya bodoh saya pilih bapak. Jadi lihat, bukan berarti perkawinan itu yang baik adalah suaminya tenang, mama kita makan, kita berpelukan, iya, kita tidur bersama, dosa. Jadi lihat di sini bahwa kesepadanan cinta itu cintanya manusiawi banget, wajar banget. Terjadi fight, yes, but
mereka masih tetap belajar untuk apa? Pengampunan, menerima. Ini penolong yang sepadan. Pasutri adalah teman selama hidup sampai mati. Diharapkan antara pasutri sungguh menjadi penolong satu sama lain. Yang tak pernah aku lupakan dalam hidupku waktu aku kecil adalah di saat ayah pulang kerja dan ibu saya bidan, ibu pulang kerja, pulang ke rumah itu kita tidak punya pembantu. Ibu tuh langsung gantungkan baju putih bidannya, langsung pakai daster masak. Dan ayah itu pulang kerja nggak diem aja ngeliat ibu repot. Ayah tuh, ayo mau bantu ibu cuci piring. Kan pagi-pagi nggak sempat kita cuci piring. Cuci piring kok, kamu cuci, aku bersihin. Sapu, pel, semua. Dan yang lebih indahnya, kan yang paling gampang masak itu adalah sayur bening. Ya atau tidak? Dan sayur bening di Sunda itu yang paling populer adalah bayam, coy. Bayam. Maka saya sekarang asap urat. Itu sayur bayam. Selalu temannya apa? Jagung. Dan itu temannya adalah tempe dan tahu goreng. Gampang banget kok. Kita tuh 3 anak tuh bayam lagi. Lalu ayah berkata, Popeye makan bayam. Dan tidak hanya itu, setiap makanan yang ibu sajikan, ayah selalu berkata, enak sekali. Buatan ibumu tuh enak kok. Kata saya, bayam itu enak. Ya Tuhan, kata saya itu. That's my dad. Dan ayah paling cocok dengan kopi buatan ibu. Kopi buatan itu ibu tuh jos. Saya pernah waktu ibu sakit, saya buatkan kopi ayah. Dan ayah berkata, air kopi yang kamu buat kaya air kencing kuda. Yesus Kristus. Jadi penting. Saya selalu apa? Ayah selalu menghargai apa yang ibu buat. Apa itu? Itu penolong. Bayangkan ada sudah repot-repot masak. Kan perempuan tuh kalau masak repot toh. Apalagi tiap hari mau masak apa?